turuti keinginan fans. Megawati segera kembali ke Turki perkuat Manisa usai kalah dari tim Paparagos TP. Tidak mungkin. Saat satu pihak melakukan kekerasan terhadap sesama, di waktu yang sama, hewan-hewan lain justru berkembang biak tanpa terkendali. Di sini terlihat jelas adanya kekejaman terhadap hewan yang dilakukan secara kejam. Kekalahan yang dialami oleh Manisa BBSK dari tim Paparagos TP diakui oleh pelatih Gorkem Kazan, karena lini serang mereka kurang optimal. Kepulangan Megawati ke Indonesia menyebabkan tim Gorkem Kazan harus mengalami kekalahan pertama mereka. Sebelumnya, Manisa BBSK menunjukkan performa yang sangat baik, memenangkan semua pertandingan, bahkan berhasil meraih juara dalam turnamen Ferdi Zerek 2025. Berdasarkan analisis pelatih dan dukungan dari para penggemar di Turki, Megawati sangat berperan penting bagi tim Manisa BBSK. Kehadirannya sangat mempengaruhi kekuatan serangan. Bahkan, duet Megawati dan Tanja Grosser pun tidak mampu membawa Manisa BBSK mengalahkan Paparagos TP tanpa kehadiran Megawati. Karena kekalahan ini, para penggemar Megawati di Turki meminta dia segera kembali ke lapangan untuk laga uji coba berikutnya. Jika Megawati tidak kembali, kemungkinan besar Manisa BBSK akan kembali menelan kekalahan di pertandingan uji coba selanjutnya. Laga ini penting untuk menguji kekompakan dan strategi tim, terutama karena adanya pergantian pemain, baik lokal maupun asing. Oleh karena itu, para penggemar mendesak agar Megawati segera kembali ke Turki bersama tim. Manisa BBSK harus menerima kekalahan pertama mereka di laga uji coba setelah dikalahkan tim papan atas, Paparagos TP. Mereka bertandang ke markas Paparagos TP untuk menjalani laga uji coba sebelum kompetisi Liga Vali Turki, kasta kedua, atau Kadinlar 1 Ligi 2025 hingga 2026. Sebelumnya, Manisa BBSK meraih juara dalam turnamen pramusim Ferdi Zerek 2025, dan kini mereka menantang tim peserta Liga Voli Turki tertinggi, Sultanlar Ligi. Tim lawan, Paparagos, merupakan tim yang baru promosi ke liga tertinggi musim ini. Pada musim lalu, Paparagos finish sebagai runner-up Kadinlar 1 Ligi di bawah Hilbang. Sayangnya, dalam pertandingan ini, Manisa BBSK tidak didukung oleh Megawati Hangestri yang sedang pulang ke Indonesia. Megawati memutuskan kembali ke tanah air dan akan bergabung dengan Divisi Utama Livoli 2025 bersama Banjatim. Tanpa Megawati, Manisa BBSK mengandalkan Dennis Emreli sebagai pemain kunci. Melalui unggahan di Instagram, mereka terlihat mengandalkan Dennis dan Tanja Grosser dalam pertandingan ini. Selain keduanya, pemain seperti Diogo Uncu dan Eos Dere turut tampil di set pertama. Mereka berhasil memenangkan set pertama dengan skor 21-25. Namun, di 3 set berikutnya, Manisa BBSK tidak mampu menandingi Paparagos TP, dan akhirnya harus menelan kekalahan dengan skor 3-1, yaitu 25-25, 25-18, 25-17, dan 25-20. Hasil ini menandai kekalahan pertama mereka dari rangkaian uji coba yang telah dilakukan. Sebelumnya, mereka sudah meraih 4 kemenangan dari 4 pertandingan uji coba. Kejutan manis datang dari debut Megawati bersama Manisa BBSK di Turki, di mana dia berhasil membawa tim meraih gelar juara turnamen pramusim Ferdi Zerek 2025. Keberhasilan ini semakin istimewa karena selama kompetisi, mereka tidak terkalahkan dan menutup pertandingan dengan hasil sempurna. Pada final yang digelar Jumat, 5 September 2025, mereka tampil dominan melawan Yatirim Karsiaka dan menang dengan mudah melalui 3 set langsung, yaitu 25-22, 25-21, dan 25-16. Megawati yang bermain sejak awal menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain penting. Dia menyumbang 5 poin di set pertama dan membuka jalan bagi kemenangan tim. Kolaborasinya dengan Tanja Grosser menjadi kombinasi yang sangat mematikan, sehingga sulit dibendung lawan dan membuat Manisa BBSK terus menekan sepanjang pertandingan. Dengan 3 kemenangan beruntun, mereka menutup turnamen pramusim sebagai juara, dan ini menjadi trofi pertama bagi Megawati yang dijuluki Megatron bersama klub Turki tersebut. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Megawati dan Manisa BBSK untuk menyambut musim kompetisi 2025 hingga 2026 yang akan segera dimulai. Dalam dunia olahraga Indonesia saat ini, nama Megawati Hangestri Pertiwi tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial dan platform digital. Bukan tanpa sebab,
Kehadiran sang atlet di kancah internasional, khususnya di Liga Voli Korea Selatan, telah mengundang decak kagum sekaligus spekulasi besar dari para penggemar dan pengamat olahraga tanah air. Isu yang santer beredar menyebutkan bahwa kemungkinan besar Megawati akan tampil dalam episode terbaru podcast terkenal, Close the Door, milik Deddy Corbuzier. Kabar ini tidak hanya menambah semarak dunia maya, tetapi juga menimbulkan rasa penasaran yang mendalam akan cerita di balik layar keberhasilannya dan apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar perjalanan karirnya yang gemilang. Segalanya berawal dari unggahan foto eksklusif dari Deddy Corbuzier di akun Instagram pribadinya, yang memperlihatkan kedekatannya dengan Megawati. Dalam foto tersebut, mereka tampak berpose akrab, menunjukkan kedekatan yang lebih dari sekadar relasi profesional. Unggahan tersebut langsung mencuri perhatian netizen, terutama para penggemar voli dan pengikut podcast Close the Door. Keputusan Deddy untuk memposting foto ini seolah menjadi sinyal kuat bahwa sesuatu yang besar sedang berlangsung. Bahkan, banyak yang berspekulasi bahwa Megawati sedang menjalani proses rekaman untuk episode terbaru podcast tersebut. Kebetulan, Megawati sendiri saat ini tengah naik daun berkat penampilannya yang memukau di Liga Voli Korea Selatan bersama tim Dayan Junkwang. Performanya yang konsisten dan penuh semangat membuatnya menjadi pusat perhatian, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kalangan penggemar voli internasional. Prestasi ini mengukuhkan posisinya sebagai salah satu atlet terbaik dari Indonesia yang mampu bersaing di level tertinggi di luar negeri. Seiring dengan reputasi dan prestasinya, muncul pula berbagai narasi yang menyebutkan bahwa Megawati mungkin akan berbagi cerita tentang pengalamannya berkompetisi di Korea Selatan. Bagaimana dia beradaptasi dengan budaya yang berbeda, menghadapi tekanan persaingan yang ketat, serta menjalani kehidupan sebagai atlet profesional di negeri orang. Tak hanya itu, kehadiran Megawati di dunia maya semakin diperkuat oleh unggahan dari orang-orang terdekatnya, seperti Ayu Septia dan Wibi Anari. Ayu, yang dikenal sebagai sosok yang dekat dan akrab dengan Megawati, memposting foto bersama Deddy Corbuzier, seolah menjadi sinyal bahwa kehadiran sang atlet di studio podcast sudah pasti terjadi. Sementara itu, Wibi Anari, yang diduga merupakan bagian dari manajemen atau lingkaran terdekat Megawati, turut menyematkan tagar ikonik dari Deddy Corbuzier, yaitu Close the Door, di postingannya. Langkah ini menunjukkan bahwa Megawati kemungkinan besar telah menjalani proses rekaman untuk episode terbaru tersebut. Fenomena Megawati saat ini tak hanya sekadar sorotan biasa. Ia menjadi simbol inspirasi bagi banyak anak muda Indonesia yang bercita-cita menembus batas dan menorehkan prestasi di kancah internasional. Dengan performa yang luar biasa dan semangat juang yang tinggi, dia telah berhasil mengukir namanya di dunia olahraga, khususnya di Liga Voli Korea Selatan. Prestasinya ini tidak hanya membanggakan bangsa, tetapi juga mengangkat citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang mampu melahirkan atlet berbakat dan kompetitif. Jika benar bahwa Megawati akan tampil dalam podcast Close the Door, maka peluang besar pun terbuka untuk episode tersebut menjadi salah satu yang paling populer dan paling banyak ditonton. Para penggemar dan penonton tentu sangat antusias menantikan cerita langsung dari sang atlet tentang perjalanan karirnya, perjuangannya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda, serta berbagai tantangan yang harus dia hadapi sebagai atlet profesional di luar negeri. Tidak kalah menarik adalah kemungkinan diskusi mendalam mengenai motivasi di balik keberhasilannya, strategi latihan, hingga pengalaman pribadi yang menguatkan dirinya dalam menembus kompetisi yang sangat kompetitif. Deddy Corbuzier sendiri dikenal dengan gaya wawancaranya yang lugas dan tajam. Ia mampu menggali sisi menarik dari setiap tamu yang diundangnya, sehingga setiap episode selalu menyajikan konten yang bukan hanya informatif tetapi juga menginspirasi. Kombinasi antara kepopuleran Deddy dan keunikan sosok Megawati diyakini akan menghasilkan sebuah konten yang mampu memikat hati penonton, mengungkap sisi manusiawi dari seorang atlet yang sedang menorehkan sejarah di dunia olahraga internasional. Tak dapat dipungkiri, kehadiran Megawati di platform seperti podcast bisa menjadi momentum penting untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap olahraga di Indonesia. Kisah perjuangannya, mulai dari latihan keras di tanah air hingga harus bersaing di level tertinggi di Korea Selatan, bisa menjadi motivasi besar bagi generasi muda yang bermimpi menorehkan prestasi serupa. Apalagi, dalam dunia yang penuh tekanan dan persaingan ketat ini, keberhasilan Megawati menjadi bukti nyata bahwa tekad dan kerja keras tidak pernah mengkhianati proses. Secara keseluruhan, rumor dan bukti-bukti yang bermunculan menunjukkan bahwa Megawati Hangestri Pertiwi sedang berada di puncak perjalanan hidupnya yang penuh tantangan dan peluang.
Jika benar ia akan berbagi cerita di podcast Close the Door, maka tidak heran jika episode tersebut akan menjadi salah satu yang paling dinanti dan paling banyak dibicarakan. Ini adalah momen di mana kisah seorang atlet muda dari Indonesia yang mampu menembus batas dan mengukir prestasi di kancah internasional akan menyentuh hati banyak orang. Sebuah inspirasi yang nyata, sebuah cerita perjuangan yang penuh semangat. Semuanya akan terungkap dalam sebuah episode yang pastinya akan menggetarkan hati dan memperkuat rasa bangga terhadap bangsa ini.